Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Nah, terkait dengan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah ini perlu kita ketahui bahwa faktor pertama yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi ataupun suatu perusahaan adalah manusia. Nah, di sini manusia merupakan aset termahal ataupun terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ibaratnya manusia ini merupakan urat nadi kehidupan dari sebuah organisasi, karena eksistensi sebuah organisasi ditentukan oleh faktor manusia yang mendukung daripada organisasi atau perusahaan tersebut. Walaupun dalam perkembangannya manusia pernah diperlakukan hanya sebagai alat semata yang nilainya sama dengan alat produksi untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemudian keberhasilan suatu organisasi, baik itu organisasi kecil maupun besar, bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang kemudian berperan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Demikian halnya bagi organisasi dakwah. Apabila roda organisasi ingin berjalan dengan rencana dan sesuai dengan harapan, maka harus menempatkan kemudian individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Jangan sampai salah menempatkan orang yang salah. Kemudian penempatan orang-orang yang tidak tepat bukan hanya menghasilkan organisasi yang lemah, tetapi juga memperlambat kemajuan organisasi tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini pengembangan sumber daya manusia memiliki pengertian sebagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusianya dalam kurun waktu tertentu. Nah, secara lebih rinci, pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai subfungsi yang paling proaktif karena dimulai pada tingkat identifikasi kebutuhan pelatihan, melakukan survei keadaan, hingga melakukan program pelatihan. Nah, di sini menurut Munir dan Wahyu Ilahi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dakwah menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif dakwah ini lebih menekankan bagaimana kemudian kemampuan seorang dai dalam mengembangkan aspek mental, spiritual, dan emosi serta psikomotorik manusia untuk mencapai tujuan dengan identifikasi sebagai berikut. Seperti misalnya yang pertama yaitu ciri keagamaan. Nah, di sini seorang dai sebagai kekuatan sumber daya manusia yang ideal harus memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat dan konsisten sehingga mampu mempengaruhi perilaku dan kultur hidupnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu ciri keilmuan. Nah, di sini ciri keilmuan seorang dai ditandai dengan kemampuan skill yang bagus di samping keahlian dan keterampilan. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu ciri motivasi. Nah, untuk menjadi bagian dari sumber daya manusia yang potensial, maka seorang dai harus memiliki motivasi untuk maju dan proaktif sehingga skillnya itu bermanfaat bagi organisasi dakwah maupun bagi dirinya sendiri. Karena motivasi itu merupakan aspek motorik yang mampu meningkatkan kemampuan produktivitas dan kualitas. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Bagaimana cara pengembangannya? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa suasana kerja dalam sebuah organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk mengembangkan kualitas anggotanya. Nah, oleh karena itu para pemimpin organisasi dakwah harus meningkatkan kerjasama dengan membina hal-hal seperti misalnya yang pertama yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini yang diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijalankan sebagai teladan oleh anggotanya. Nah, kepercayaan ini dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang secara merata, secara sama, secara bijaksana. Nah, kemudian yang kedua itu dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasinya. Komunikasi di sini komunikasi yang berkembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara saksama. Nah, kemudian selanjutnya yaitu partisipasi yang diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhinya. Ini berarti kesediaan meminta dan mendengarkan saran-saran para anggotanya. Selanjutnya, untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih efektif bagi organisasi dakwah, maka para pemimpin organisasi dakwah mendelegasikan para pengurus dan anggotanya untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti misalnya mengadakan pelatihan ataupun pendidikan. Nah, di sini rahasia keberhasilan dari organisasi yang paling efektif banyak bergantung kepada penerapan latihan bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu rotasi jabatan. Nah, di sini rotasi jabatan sesungguhnya tidak lain daripada salah satu cara latihan atau pendidikan. Nah, dengan rotasi jabatan seorang pengurus ditugaskan memegang jabatan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, selain itu agar karyawan memahami pelaksanaan berbagai tugas agar ia memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai berbagai jabatan. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan promosi. Nah, di sini promosi adalah kegiatan pemindahan pengurus dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, di mana tugas, wewenang dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini dilakukan demi perkembangan pengurus selanjutnya karena pada jabatan sebelumnya dia telah menunjukkan prestasi yang optimal, dan kalau tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan. Nah, di selanjutnya yaitu melakukan konseling. Nah, dalam setiap organisasi pengurus dapat dibagi atas dua macam, teman-teman. Nah, yaitu yang pertama itu penasihat dan yang dinasihati. Nah, umumnya di sini para ketua bidang termasuk kepada kelompok penasihat, yakni penasihat bagi anggota-anggotanya, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan anggota tersebut, demi semakin terampilnya para anggota yang bersangkutan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pengembangan individu dai yang profesional. Nah, di sini seorang dai yang berkualitas harus mampu membangun semangat di dalam dirinya sendiri untuk menyampaikan kebenaran kepada umat Islam atau mad'unya. Nah, di sini semangat yang kuat menjadi dasar seorang dai untuk berdakwah. Misalnya, kita harus meneladani dan mengadopsi bagaimana kemudian cara berdakwah Rasulullah dan bagaimana cara berdakwah dan semangat Rasulullah berdakwah kepada sahabatnya, memotivasi sahabatnya dan lain sebagainya. Nah, adapun dai profesional menurut Munir dan Wahyu Ilahi di sini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu memiliki suatu keahlian khusus, kemudian merupakan suatu panggilan khusus, kemudian memiliki teori-teori yang baku secara universal. Nah, selanjutnya itu mengabdikan diri untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pribadinya. Nah, kemudian selanjutnya dilengkapi dengan kecakapan yang diagnostik dan kompetensi yang aplikatif. Kemudian memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya. Terus memiliki kode etik serta memiliki organisasi profesi yang kuat. Nah, di sini profesionalitas dai tersebut bagi organisasi dakwah merupakan suatu keharusan agar cita-cita dan harapan para pemimpin, pengurus dan anggota itu dapat terrealisasikan dengan baik. Nah, di sini dai yang ideal dan profesional ialah dai yang kemudian dapat menjadi teladan yang baik bagi umat binaannya serta memberikan kesejukan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Bukan malah sebaliknya, dai yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme. Nah, di sini organisasi dakwah harus dikelola oleh dai yang tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap keadaan. Kemudian, pengelolaan dakwah secara profesional di era modern ini adalah suatu keharusan karena tantangan dakwah semakin kompleks, di mana di sini pemimpin organisasi dakwah harus menempatkan orang-orang yang kemudian dianggap paling berkompeten dan ahli dalam pengelolaan dakwah,
sehingga dakwah yang kemudian dilakukan itu dakwah yang damai dan menyejukkan, sehingga dapat terlaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.